Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas fungsi kuadrat bagian yang kedua. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang sifat-sifat grafik atau kurva fungsi kuadrat. Jadi misalnya begini, perhatikan. Perhatikan di sini Y sama dengan AX kuadrat ditambah BX ditambah C. Ini adalah fungsi kuadratnya. Nah, kalau di sini perhatikan di sini A-nya itu, perhatikan di sini A itu lebih dari 0, maka grafik akan menghadap ke atas. Kalau A itu kurang dari 0, maka grafik akan menghadap ke bawah. Nah, contohnya yang bagaimana untuk yang ini? Misalnya 2x kuadrat ditambah 3x plus 5. Di sini A-nya kan 2. 2 lebih dari 0. Maka grafiknya ini, persamaan ini pasti akan menghadap ke atas. Kalau misalnya ada lagi 5x kuadrat min 2x plus 7, misal begini. Ya, ini pasti akan menghadap ke atas karena lihat dari A-nya. Jadi melihat A, kita sudah tahu kurva itu nanti menghadap ke atas ataukah ke bawah. Nah, sekarang perhatikan kalau yang A kurang dari 0, misalnya ya min 2x kuadrat plus 5x min 6, misalnya gini. Nah, di sini min 2 berarti kan kurang dari 0, jadi A-nya itu kurang dari 0. Nah, kalau A kurang dari 0, nanti persamaan ini pasti akan menghadap ke bawah. Jadi persamaan begini. Itu salah satu sifat dari fungsi kuadrat. Sekarang saya hapus dulu. Nah, jadi kita tuliskan kalau A lebih dari 0 berarti kurva akan menghadap ke atas. Sekarang kita melihat diskriminan dulu. Diskriminan itu D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Nah, ini tinggal masukkan B-nya berapa, C-nya berapa, A-nya berapa. Nah, kalau diskriminan ini diketahui lebih dari 0, jadi kalau misalnya D-nya lebih dari 0, maka dia akan memotong di 2 titik. Memotong sumbu X di 2 titik. Di 2 titik. Atau mempunyai 2 akar. Kalau D sama dengan 0, berarti akan memotong sumbu X di 1 titik saja. Kalau D-nya kurang dari 0, berarti dia tidak memotong sumbu X. Nah, gitu. Nah, sekarang kita jadikan satu dengan yang ini. Nah, bagaimana sifatnya kalau dijadikan satu dengan ini? Perhatikan sekarang. Ini persamaannya ini. Sekarang saya tuliskan. Jadi begini, kalau A lebih dari 0, D juga lebih dari 0, fungsinya nanti bagaimana? Nah, ini ada sumbu X. Sumbu X, maka grafiknya nanti bentuknya begini. Dia akan memotong di 2 titik ini. Nah, di sini itu menunjukkan D-nya, yang menghadap ke atas itu A-nya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau A lebih dari 0, D sama dengan 0, bagaimana? Nah, ini sumbu X-nya di sini, maka grafiknya itu akan menyinggung sumbu X begini. Nah, berikutnya yang ketiga, kalau A lebih dari 0, D-nya itu kurang dari 0, jadi diskriminannya kurang dari 0, D tadi rumusnya apa? B kuadrat min 4AC. Itu dimasukkan, ternyata kurang dari 0, maka ini sumbu X, maka grafiknya ada di atasnya begini. Nah, jadi tidak menyinggung di sini. Begini juga boleh. Yang penting tidak menyinggung di sini juga boleh. Yang penting tidak menyinggung ataupun tidak memotong sumbu X. Nah, itu kalau A-nya lebih dari 0. Nah, kalau A kurang dari 0, kan dia menghadap ke bawah. A kurang dari 0, diskriminannya lebih dari 0. Bagaimana? Nah, ini sumbu X. Maka memotong sumbu X di 2 titik. Nah, ini D-nya tadi menunjukkan memotong di 2 titik, dan ini menghadap ke bawah itu adalah A-nya ini.
berikutnya kalau A kurang dari 0, diskriminannya sama dengan 0, maka ini sumbu X. Nah, grafiknya itu akan menyinggung sumbu X. Nah, begini, menghadap ke bawah, tetap menghadap ke bawah. Nah, kalau A kurang dari 0, D-nya kurang dari 0 juga, maka ini sumbu X. Nah, dia akan di bawah begini, tidak menyinggung sama sekali. Itu sifat-sifat dari fungsi atau kurva fungsi kuadrat. Sekarang berikutnya, bentar kita hapus dulu. Nah, berikutnya sekarang perhatikan. Kalau misalnya ada soal, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X di titik. Nah, ini perhatikan. Saya buat langsung ke contoh saja. Contohnya misalnya fx sama dengan A kali X min X1 X min X2. Nih, biasanya bentuk umumnya begini. Nah, soalnya tentukan ini kalau memotong di X1,0 dan X2,0, ini titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau misalnya contohnya begini, tentukan persamaan fungsi kuadrat yang memotong sumbu X. Nah, ini jadi contohnya memotong sumbu X di titik min 1,0 dan 3,0. Nah, serta memotong sumbu Y di 0,-6. Nah, untuk mendapatkan persamaannya, kalau dia memotong di sini dan di sini, bagaimana persamaan garisnya? Nah, ini kita masukkan ke sini. Pertama, kita masukkan di Y sama dengan A kalikan X min. Nah, ini X-nya min 1, berarti min 1 begini. Kemudian X min, ini 3, min 3, ini min satunya dari sini ya tadi. Kemudian hasilnya adalah A kali X plus 1 X min 3. Kemudian kita kalikan, A adalah X kali X kuadrat, X kali min 3 X, 1 kali X plus X, 1 kali min 3 ini. Sehingga hasilnya adalah A X kuadrat min 2X min 3. Itu persamaannya. Nah, melalui titik 0,-6 berarti Y-nya 6, X-nya 0. Dimasukkan ke sini. Y-nya 0, Y sama dengan A kali X kuadrat min 2X min 3 ini. Kita masukkan di sini Y-nya min 6, A, X-nya 0, min 2 kali 0, 0 lagi min 3. Hasilnya adalah 0 dikurangi min 3 hanya min 3 kali A, min 3A, ininya min 6. Sehingga hasilnya kedua ruas dibagi min 3, min 3A dibagi min 3, min 6 dibagi min 3. Sehingga hasilnya A sama dengan 2. Nah, hasilnya, sebentar kita hapus. Sehingga persamaan garisnya kita sudah memperoleh. Perhatikan di sini persamaan garisnya adalah Y sama dengan tadi ketemu A-nya itu 2 X kuadrat min 2X min 3. Hasilnya ini. Jadi persamaan garisnya Fx sama dengan 2X kuadrat min 4X plus min 6. Jadi ini dikalikan. Nah, gitu. 2X kuadrat min 4X ini adalah persamaan garisnya. Saya rasa itu dulu sifat dan contoh dari fungsi kuadrat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.